Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat karunia yang cukup besar kepada kita. Tidak lupa salawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum." Wahai kaum, wahai manusia, wahai suku, wahai bangsa, banyaklah kamu beristighfar kepada Allah dan hendaklah kamu bertaubat kepada Allah. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan dari langit. Ini adalah simbol rezeki. Artinya Allah akan memberikan rezeki dari langit. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Dan Allah akan menambahkan kekuatan pada diri kamu dari kekuatan yang dasar yang sudah Allah berikan sejak kamu lahir sebagai manusia. Istighfar ini dan taubat akhirnya dijadikan oleh para ulama menjadi kunci, menjadi kehidupan kepribadiannya. Makanya mereka menjadikan ini senjata yang paling dipegang oleh dia. Kita sering mendengarkan cerita, misalkan cerita tentang Imam Hambali yang jauh-jauh dari negeri jauh, kok beliau terdorong ingin pergi ke Basrah. Sampai di Basrah malam, kemudian dia ingin tidur di masjid, diusir oleh DKM masjid. Tidak boleh tidur di masjid. Ketika itu dingin terasa, akhirnya ada orang lewat, ikutlah kepadaku, wahai ya rajul. Tidurlah di rumahku, jalanlah dengan orang ini. Ditanya ternyata orang ini tukang roti. Tapi Imam Hambali melihat lidahnya itu, lisannya itu, mulutnya itu tidak pernah lepas dari beristighfar. Kemudian kata beliau di rumahnya nanya, kenapa kamu membaca terus istighfar? Dia mengatakan, dalam hidupku ada 3 permintaan selain aku ingin meminta ampun dari dosa. 2 sudah dikabulkan dan 1 lagi belum dikabulkan. Kata Imam Hambali, apa permintaan kamu? Kata beliau, aku ingin berjumpa dengan Imam Hambali. Bertakbirlah Imam Hambali dan mengatakan, aku Imam Hambali. Baru aku tahu kenapa aku diterbangkan jauh-jauh, dipergikan jauh-jauh sampai ke Basrah. Rupanya aku dikirim oleh Allah hanya untuk memenuhi permintaanmu kepada Allah. Kenapa? Istighfar kepada Allah. Saya berjumpa dengan seorang ulama, namanya Ali Nawawi. Beliau ini menceritakan dia di penjara 20 tahun lamanya. Dan dia menceritakan kawan di penjaranya yang disiksa oleh seorang penguasa yang ateis. Tetapi kawan ini katanya, dia seorang yang sangat salih. Lisannya selalu basah dengan istighfar kepada Allah. Satu saat dia dibebaskan setelah ditahan kurang lebih 20 tahun juga. Kamu boleh pulang, bebas. Akhirnya dia pergi menuju kepada kampung keluarganya. Di tengah jalan dia naik tram, dia jatuh dan tergilas kakinya dua-duanya. Akhirnya yang paling mudah dihubungi waktu itu oleh rumah sakit adalah penjara itu. Datanglah sipir penjara ini ke rumah sakit. Dan dia menemukan namanya Syekh Ahmad. Namanya Syekh Ahmad ini ditemukan oleh si sipir penjara, senyum sambil beristighfar terus tidak berhenti. Kemudian si sipir penjara yang ateis ini mengatakan, ujianmu belum selesai. Kemarin kamu di penjara 20 tahun, sekarang kamu kehilangan 2 kaki. Dengan senyum dia mengatakan, ya, Allah masih ingin bukti dari saya. Dan saya akan tunjukkan kepada Allah bahwa saya mencintai dia. Bahwa saya ridho dan pasrah dengan ketentuannya. Tidak ada raut muka stres, marah, aral, tidak
yang menangis bukan yang kehilangan kedua kakinya, tetapi yang menangis itu adalah sipir penjara yang ateis itu. Memeluk dia dan mengatakan, aku belum pernah dalam hidupku menemukan sesosok manusia yang tangguh bagaikan gunung seperti engkau. Akhirnya dia menyatakan syahadat, dan kemudian dia menjadi orang yang salih, menjadi murid dari Syekh Ahmad. Inilah yang disampaikan karena kekuatan istighfar itu. Allah memberikan kekuatan di atas kekuatan yang sudah kita miliki. Maka kalau kita punya problem, punya masalah, segala macam, soal anak, soal itu, datang saja kepada Allah, beristighfar. Biasakan lisan kita ini dengan istighfar. Ini adalah kebiasaan para ulama, kaum salafus salih, beristighfar. Dulu khatib selalu bertanya, apakah yakin kita akan bisa masuk surga? Saya secara pribadi bisa masuk surga. Merenung lama sekali. Dengan amal-amal soleh saya, akhirnya saya merasa bersedih karena tidak terlalu yakin apa amal soleh saya diterima. Tetapi setelah saya membaca, saya yakin akan menjadi ahli surga. Kenapa? Kita akan manfaatkan satu pintu yang hebat, yaitu pintu ampunan Allah, yaitu istighfar dan taubat kepada Allah. Simak oleh kita sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Nabi Musa mengalami kekeringan panjang. Akhirnya mengumpulkan umatnya berdoa kepada Allah meminta hujan. Tapi Allah mengatakan kepada Nabi Musa, aku tidak akan mengabulkan. Karena di antara kalian ini ada orang yang sudah 40 tahun bermaksiat kepada Allah. Dan ada di antara kalian. Nabi Musa dengan marah mengatakan, siapa di antara kalian yang sudah 40 tahun bermaksiat kepada Allah? Majulah ke depan. Ada satu orang yang langsung tubuhnya merasa lemas. Dia mengatakan kepada dirinya, kalau aku ke depan, semua orang tahu apa yang kulakukan. Akhirnya dia berdua dengan Allah mengatakan, ya Allah, ampunilah hamba ya Allah. Ampunilah semua dosa dan kesalahan hamba. Tidak seberapa lama hujan turun. Akhirnya Nabi Musa berkata kepada Allah, ya Allah, engkau mengatakan tidak akan engkau turunkan hujan karena dosa. Ya, hambamu telah meminta ampun kepadaku barusan, maka aku turunkan hujan. Akhirnya Nabi Musa mengatakan, ya Allah, tunjukkan siapa orang. Kata Allah, ketika dia menjadi pendosa 40 tahun, aku sembunyikan dari kalian semua. Sekarang setelah dia bertobat kepada Allah, mana mungkin aku buka siapa orang itu. Bayangkan oleh kita 40 tahun bermaksiat. Ada seorang hamba juga, waktu itu sedang diangkat oleh orang 4 negro. Kemudian seseorang terus mengikuti. 4 orang negro ini membawa mayat ke kuburan, diikuti oleh seorang perempuan. Dan perempuan ini tiba-tiba tersenyum dan pergi meninggalkan mayat itu. Maka orang salih ini datang kepada perempuan itu. Siapa laki-laki itu dan siapa Anda? Maka wanita ini mengatakan, itu anakku. Semua dosa di muka bumi ini tidak ada yang tidak dia lakukan. Semua dia lakukan. Aku bersedih sebagai ibu. Tapi dia mengatakan kepadaku, wahai ibu, nanti kalau aku sakratul maut, injak pipiku oleh kaki. Dan katakan kepada Allah, ya Allah, ampunilah hambamu ini. Aku tidak akan ada yang mau menguburkan siapapun. Maka tolonglah oleh engkau, bayarkan orang supaya dia mau menguburkan. Maka aku bayarlah 4 orang hitam itu. Kemudian aku ikuti. Dan setelah itu, Allah memberikan kabar kepada ibunya bahwa laki-laki ini telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya si ibu ini tersenyum dan pergi pulang meninggalkan laki-laki itu yang ketika itu sedang dikuburkan. Maka Rasulullah menyampaikan dalam hadis Arba'in Nawawi nomor 42, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum ya ibna Adam law ataitani biqurbil ardi khotoya tsumma astaghfartani ghafartu laka ala makana minka wala ubali au kama qala. Wahai anak Adam,
kalau dosamu ini sepenuh langit dan bumi, kemudian kamu datang kepadaku meminta ampun, dan kamu tidak lagi melakukannya, aku akan ampuni semua dosa-dosamu. Dan aku tidak akan pernah mengorek-ngorek lagi pada saat di padang mahsyar nanti. Itu dosa selangit dan bumi. Kita juga mengenal riwayat hadis yang membunuh 100 orang. Dia ingin bertaubat, padahal taubatnya belum. Tapi dia sudah kuat keinginan bertaubatnya. Akhirnya Allah ampuni. Dan dia dijadikan ahli surga. Bayangkan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Andai kata setiap malam menjelang subuh, kita manfaatkan untuk bertaubat kepada Allah. Berdua dengan Allah. Kita beristighfar. Memohon ampun kepada Allah. Apakah kita tidak yakin ketika besok kita dicabut oleh Allah, kita tidak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Allah? Maka dari situlah hati merasa optimis dengan istighfar dan taubat ini. Bukan saja keberkahannya di dunia, tetapi pada saat sakaratul maut dan di padang mahsyar kita akan mengalami keringanan yang sangat luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itu biasakanlah lidah kita beristighfar kepada Allah. Buatlah perencanaan. Satu hari ini kita akan baca istighfar berapa banyak? Apakah 500 dulu? 1000 dulu? Pakai alat yang memungkinkan kita bisa ingat. Sekarang alat bantunya banyak. Ada semacam alat bantu yang bisa ditempel di jari. Kita pegang terus, lihat. Setelah 500 copot. Besok 1000. Besok 2000. Besok 3000. Besok 10.000. Mungkin lama-lama kita tidak butuh alat itu lagi dan lisan kita akan terus mengucapkan istighfar. Dan sebagai penutup dari saya, simak kenapa rizki kita agak sulit. Salah satu pintu yang Allah berikan dari sekian banyak pintu adalah pintu rezeki bagi orang-orang yang terbiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, marilah kita biasakan lidah kita mengucapkan istighfar. Dan biasakanlah kita bertaubat kepada Allah atas semua dosa yang kita lakukan selama ini. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Memintalah kepada Allah karena sesungguhnya ampunan Allah itu luas. Satu yang menghambat rezeki kita datang adalah dosa. Perbedaan kita dengan orang kafir itu sederhana. Kita ayatnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim walau ana ahlul qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai. Kalau kamu bertakwa dan bertawakal kepada Allah, Allah bukakan pintu rezeki dari langit dan bumi. Jadi semakin dekat kita kepada Allah, semakin banyak istighfar, semakin mudah rezeki kita. Tapi kalau orang kafir, itu surat 6 ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan idahum fa idahum mublisun. Ketika mereka lupa dan jauh kepadaku, kata Allah, aku bukakan kesenangan, pintu-pintu kesenangan dunia. Tapi ketika mereka mau menikmati, aku siksa dengan sekonyong-konyong. Dan mereka berputus asa. Hartanya banyak, tetapi mereka dalam kegelisahan, kesusahan, dan kesulitan. Belum lagi di akhirat. Mudah kalau kita ingin rezeki banyak. Gampang adalah, mari kita sama-sama beristighfar dan biasakan istighfar itu menjadi bagian dari kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Ibadallah. Allahu